Jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GBDI Barito dan Pemandangan. Mari semua siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun masih secara online. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, yuk kita nyanyi lagu Hello Hello, Hola Hola, Moshi Moshi, apa kabar? Yuk! Yuk kita nyanyi lagu Anak Raja yang semangat ya. Teman-teman, ikutin kita yuk nyanyi bareng-bareng lagu berikutnya, 5 roti dan 2 ikan. Yuk!
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyembah Tuhan. Lagu Haleluya 12 kali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan bukan hanya mendengar saja Tuhan, tetapi menjadi pelaku dari firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur untuk Engkau taburi Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama anak-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita akan bercerita, Kalina akan bercerita tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak pasti sudah sering dengar ya cerita 5 roti dan 2 ikan ini. Apa yang akan kita pelajari nih, apa yang akan kita dengar dari cerita ini? Coba sekarang Kalina mau bertanya nih kepada anak-anak. Kalau misalnya kalian mendengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, kira-kira apa yang kalian ingat? Kalina kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Kalau mendengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, apa yang kalian ingat? Oke, sudah ingat ya. Nah, anak-anak, mungkin dari kalian ada yang menjawab, ingat tentang Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, lapar, ada roti, ada ikan, anak kecil bawa roti, bawa ikan, bawa 12 keranjang. Banyak ya yang kalian akan ingat. Kita mau belajar sesuatu nih dari cerita ini. Oke. Anak-anak, cerita ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 22. Lalu anak-anak juga bisa melihat dari Markus 6 ayat 31 sampai 46, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, pada waktu itu anak-anak, Yesus bersama dengan rasul-rasul. Rasul-rasul itu adalah murid-murid Yesus. Ya, mereka berkumpul dengan Yesus, kemudian mereka bercerita
kepada Yesus apa yang sudah mereka kerjakan sepanjang hari itu, apa yang mereka temui, apa yang mereka lihat, mereka bercerita kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada rasul-rasul ini dan kepada murid-muridnya, "Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, supaya kita bisa beristirahat." Karena mereka sudah seharian beraktivitas, tidak beristirahat, mungkin juga lupa makan. Tapi anak-anak, waktu mereka akan bertolak, waktu mereka akan pergi, banyak orang datang berbondong-bondong. Mereka ini orang-orang yang pernah mendengar Yesus. Yesus ngapain sih? Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan banyak perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Mereka ingin mendengar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, begitu banyak orang yang datang. Lalu mereka sampai menempuh jalan darat supaya mereka dapat bertemu dengan Yesus. Waktu Yesus tiba, Yesus tidak tega anak-anak. Dia melihat banyak orang-orang ini seperti tidak punya gembala, seperti tidak punya seseorang untuk menolong mereka. Tuhan Yesus iba, Tuhan Yesus tidak tega. Akhirnya Tuhan Yesus menemui mereka. Jumlahnya banyak sekali. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka? Tuhan Yesus mengajar mereka, Tuhan Yesus bercerita kepada mereka, mereka mendengarkan ajaran-ajaran yang luar biasa tentang Yesus. Banyak sekali yang datang, ribuan orang. Mereka rindu untuk mendengarkan cerita dan ajaran-ajaran tentang Yesus anak-anak. Nah, hari sudah mulai sore, sebentar lagi malam. Lalu murid-murid Yesus ini bertanya, "Tuhan, kenapa kita tidak kirim mereka pulang? Suruh mereka pulang supaya mereka bisa makan, supaya mereka boleh membeli makan di desa-desa atau kampung-kampung terdekat." Karena di tempat itu tidak ada yang jual makanan, mereka juga tidak bisa mendapatkan makanan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sebaiknya kita kasih makan mereka dulu." Lalu murid-murid ini bertanya pada Yesus, "Jadi kita harus memberi makan mereka apa? Apakah kita harus membeli roti? Apakah kita harus menyediakan mereka roti?" Lalu kata Yesus berkata, "Apa yang kamu punya, apa yang ada, cobalah periksa." Waktu itu ada seorang anak kecil, anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia memberikannya kepada salah satu murid Yesus. Nah, seperti yang anak-anak lihat, ada 5 roti, ada 2 ikan yang dibawa oleh anak itu. Dia berikan kepada salah satu murid Yesus, dan salah satu murid Yesus ini memberikannya kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus meminta rasul-rasul ini, meminta murid-muridnya untuk memberitahu kepada orang-orang yang banyak itu. Buatlah mereka untuk duduk berkelompok. Satu kelompok bisa terisi 50 orang. Atau kelompok yang lain bisa terisi 100 orang. Setelah itu murid-murid Yesus meminta orang-orang itu untuk duduk berkelompok. Lalu apa yang akan Yesus lakukan anak-anak? Tuhan Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan itu ke dalam tangannya. Apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan ini. Anak-anak, apakah menurut anak-anak 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk memberi makan ribuan orang? Ya, Kak Lina yakin kalian pasti juga menjawab, tidak cukup Kak. Bagaimana mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan tetapi bisa memberi makan begitu banyak orang. Nah, di sini yang luar biasa tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan seperti tukang sulap, bukan seperti tiba-tiba membuat 5 roti ini dalam hitungan menit, jreng, jadi banyak. Tuhan Yesus bukan tukang sulap, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menunjukkan, dia membuat berbagai macam mujizat untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan
yang sanggup menyediakan, yang sanggup menolong, yang sanggup memelihara kita anak-anak yang dikasihinya. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu, lalu dia mulai membagi-bagikan. Dia meminta rasul-rasul, murid-muridnya untuk membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan ini yang sudah Tuhan Yesus doakan. Tahu tidak anak-anak, 5 roti dan 2 ikan ini jumlahnya sangat banyak, tidak habis-habis, cukup untuk memberi makan beribu-ribu orang. Mereka bisa makan sampai kenyang, sampai mereka tidak lapar lagi. Semuanya, jumlahnya ada berapa? Ada 5.000 orang. Itu laki-laki saja. Anak-anak dan wanita belum dihitung. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan kita ini. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang sanggup membuat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Lihat anak-anak orang-orang ini tidak kelaparan lagi. Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus menyediakan apa yang mereka butuhkan saat itu. Kalau anak-anak bisa lihat, tidak henti-hentinya roti dan ikan ini dibagikan untuk mereka, sehingga mereka tidak kekurangan. Nah, anak-anak, bahkan 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan oleh 5.000 orang ini pun sisa 12 keranjang. Bayangkan, bukan 1 atau 2 keranjang, tetapi 12 keranjang. Luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan anak-anak. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini? Kadang anak-anak kita merasa bahwa Tuhan tidak bisa dan tidak sanggup menolong kita. Tetapi kalau anak-anak mendengar cerita ini, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkuasa, kuasanya luar biasa. Apa yang tidak mungkin bisa Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan. Asal kita percaya, asal kita berdoa, dan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Lalu anak-anak, pemberian yang mungkin kecil atau sedikit. Ingat nggak tadi Kalina bilang bahwa ada seorang anak kecil, seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dia punyanya sedikit, tetapi dia rela memberikan itu kepada Tuhan. Ini aku punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia berikan itu. Dia berikan itu untuk dipakai Tuhan menjadi berkat untuk beribu-ribu orang. Jadi anak-anak, kalau anak-anak punya sedikit talenta atau bakat yang Tuhan sudah kasih, pakailah itu, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayalah anak-anak, apa yang mungkin kita kira kecil, apa yang mungkin anak-anak kira itu tidak berguna, tetapi Tuhan dapat mempergunakan untuk hal-hal yang besar. Contoh, kalian hanya bisa menggambar, tapi Tuhan melihat, oh itu tidak hanya kemampuan yang kecil, itu kemampuan yang luar biasa. Asal anak-anak mau berlatih, asal anak-anak mau berusaha, dan tentunya tidak lupa untuk berdoa, mengucap syukur atas talenta yang Tuhan sudah beri. Anak-anak berlatih, berusaha, pergunakanlah talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Menggambar, siapa tahu nanti kalian besar bisa menggambar cerita-cerita tentang Alkitab, sehingga anak-anak lain, anak-anak kecil yang lain bisa melihat cerita Alkitab melalui gambar anak-anak. Yang punya talenta untuk menyanyi, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu lagi yang anak-anak ingat, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tidak pernah Dia meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Anak-anak, Kalina akan akhiri cerita ini dengan berdoa. Tetapi sebelumnya, Kalina mau menunjukkan kepada anak-anak tentang
video. Ada video tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat bersama-sama ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, itu tadi cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, karena Alina juga punya satu lagu lagi yang bisa kita dengarkan. Kita sambil latihan ya lagunya. Anak-anak boleh sambil bangkit berdiri dan menyanyi bersama-sama. Lagu ini gampang sekali tentang 5 roti dan 2 ikan. Selamat menyanyi. Dimakan 5.000 orang.
biasa pemberitaan firman Tuhan kali ini. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang memberkati setiap pemberitaan Tuhan yang sudah dibentangkan. Berkati anak-anak Tuhan, ingatkan mereka untuk tetap terus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan ingatkan anak-anak Tuhan untuk percaya selalu bahwa Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum mereka memintanya. Berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang berani dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Makasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan yang dibawakan oleh Kalina. Sekarang, Kalina mau ngajak kita untuk membuat 5 roti dan 2 ikan supaya kita selalu ingat dengan cerita firman Tuhan ini. Apa aja yang kita perlukan? Bahannya adalah kertas warna kecil, kertas HVS 3 lembar, alat tulis, alat mewarnai, gunting, lem, staples, dan spidol. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama kita mau buat keranjangnya dulu. Cara buat keranjangnya adalah ambil satu lembar kertas A4, kita lipat 2, lalu kita lipat lagi. Setelah sudah jadi begini, kita ambil ujung yang sini, kita ambil ujungnya atas, yang ini di bawah ya. Kita lipat ke dalam, kita seperti mau buat perahu. Ayo, siapa yang udah bisa buat perahu, boleh dibuat seperti perahu ya. Lalu ininya dilipat, lipat lagi, ininya dibuat seperti ini. Sudah jadi seperti ini kita lipat ke sini, lalu kita lipat lagi ke sini, kita buka, kita lipat seperti ini, lalu jadi perahu. Nah, sudah jadi perahu, kita ambil, ininya kita buka. Nah, kita buka jadi seperti ini. Sisi satunya lagi juga. Nah, sudah jadi seperti ini. Untuk ini kita lipat. Kita lipat lagi sisi sebelahnya. Lalu sebelahnya lagi kita lipat. Jadi seperti ini. Kita lipat. Untuk sisi sininya kita lipat lagi, kita lipat. Sisi sebelahnya lagi ya kita lipat ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tarik pelan-pelan, kita buka. Hati-hati ya supaya nggak robek ya. Jadi seperti ini ya, jadi kotak ya. Baru kita tambahkan ini. Tadi kertas warnanya kita lipat 3, kita jadikan tali keranjang, lalu kita staples. Nah, keranjangnya sudah jadi. Sekarang kita mau buat 5 roti. Sekarang kita gambar rotinya ya.
sudah jadi. Setelah kita gambar, kita warnai rotinya. Gambar rotinya sudah jadi. Sekarang kita gunting. Ini yang sudah digunting, kita taruh di dalam keranjang. Sisa 12 keranjang. Nah, sekarang roti kita sudah jadi. Kita ambil kertas sampai es lagi. Kita mau buat ikan. Gambar ikannya sudah jadi. Setelah ikannya jadi, kita warnai ya. Nah, setelah sudah jadi, sekarang kita gunting. Sekarang ikannya juga kita masukkan ke dalam keranjang. Jadi di dalam keranjang kita isinya ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah itu kita mau mengingat ayat hafalan kita hari ini, Filipi 4 ayat 19. Kita ambil kertas, kita mau tulis ayat hafalannya ya. Kita tulis Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kita tulis, kita gunting, lalu kita tempel di sini. Sekarang keranjang kita sudah jadi, keranjang 5 roti dan 2 ikan. Jangan lupa ya hafalannya. Nah, tadi kita udah bikin 5 roti dan 2 ikan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang challenge time. Apa ya challenge kita hari ini? Challenge-nya hari ini adalah yang pertama, kalian menghafalkan ayat hafalan pakai gaya. Nah, yang kedua, membuat prakarya. Nah, prakarya ini bisa kalian buat semenarik mungkin sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, setelah itu video atau fotonya kalian kirim ke guru kalian ya. Oke? Untuk prakarya-prakarya ini nanti di akhir tahun siapa yang paling rajin buat prakaryanya akan dapat hadiah tambahan. Oke? Tunggu ya. Adik-adik tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan adik-adik sudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Sebentar Om mau tutup di dalam doa, kita berdoa bersama ya. Mari kita tutup, tundukkan kepala, tangan dilipat, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan dan biarlah firman tertanam di dalam hati kami.
dan biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga kami boleh juga bisa melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan agar setiap kami yang ada boleh terus maju, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bahkan kami boleh menjadi terang, bahkan kami juga boleh menjadi garam di tengah-tengah kehidupan teman-teman kami, bahkan juga kami juga boleh menjadi kepala bukan menjadi ekor, berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan agar kami boleh bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, dan semua ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Tuhan pakai, biarlah terus ada roh kesabaran di dalam hatinya. Tuhan berikan hikmat, marifat yang dari sorga agar terus bisa dapat memimpin kami, anak-anak-Mu, agar terus bisa maju dan tetap setia di dalam pelayan kepada Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati gereja kami, berkati gembala kami, dan berkati semua rekan-rekan kami, orang tua kami, dan seluruh teman-teman kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nanti kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima segala kebaikan yang daripada Tuhan. Marilah adik-adik pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.